Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-imam Muhyiddin Asy-Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala nafanallahu bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man saghalahul Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Kanjeng Nabi dawuh yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala Gusti Allah ngendika, Gusti Allah dawuh man saghalahul Qur'an barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an, selalu disibukkan dengan mengingat Allah, an mas'alati dari meminta kepadaku. Jadi tidak sempat untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah karena disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, sehingga tidak ada waktu, tidak sempat untuk berdoa kepada Allah. Maka Allah menjanjikan untuk orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan selalu zikir kepada Allah, Allah akan berikan afdhala ma u'ti as-sa'ilina, utama-utamanya perkara yang diberikan, ya, yang aku memberi kepada orang yang meminta. Jadi Allah akan memberi orang yang disibukkan waktunya dengan membaca Al-Quran, memberi utama-utamanya sesuatu yang diberikan kepada orang yang meminta. Jadi orang ndonga, orang njaluk, Allah akan berikan. Allah mengetahui apa yang maslahat untuk orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan mengingat Allah. Kata Imam Abdul Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jadi cukup bagiku ilmu Rabbi, pengetahuan Tuhanku tentang permintaanku dan apa yang lebih baik untukku. Jadi tidak meminta lagi, Allah akan berikan apa yang baik untuk dirinya. Itulah bagi orang yang disibukkan waktunya sehari-harinya membaca Al-Quran dan selalu berzikir kepada Allah, Allah janjikan kepadanya akan memberi utama-utamanya perkara yang aku berikan kepada orang yang meminta kepada aku. Jadi orang njaluk ke wis diwehi, krentek wae diwehi. Itulah orang yang lesannya selalu tadarus Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah, hanya kerentek saja, bahkan tidak meminta, Allah akan berikan utama-utamanya suatu yang diberikan kepada orang yang meminta.
cara-carane iki ora njaluk wis diwehi, wis ana kabeh dicukupi. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Keutamaan kalamullah Al-Quran atas semua kalam ya, itu diumpamakan seperti keutamaannya Allah atas makhluknya. Jelas Allah berbeda dengan makhluknya. Beda jauh, bukan hanya bainas sama wasumur, beda antara langit dan sumur, bukan. Seperti bedanya Allah dengan makhluknya. Itulah keutamaannya. Kalamullah Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain ya, selain Al-Quran, perkataan-perkataan apa saja itu lebih utama ya, semisal keutamaannya Allah daripada makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wallahu a'lam bissawab.